Shalom teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman semua. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyatukan hati dan pikiran dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih atas apa yang terjadi untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk segala proses penyertaan yang Kau berikan kepada kami dalam masa proses pendidikan. Tuhan, berkati kami untuk mendengarkan firman itu, agar kami bisa hidup sesuai apa yang Kau ajarkan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala berkat. Terima kasih untuk segala pemberian yang Kau berikan pada kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan, manusia merupakan ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Mungkin kita pernah mendengar mengenai istilah imago Dei, artinya hanya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan nama atau sang pencipta itu sendiri. Sama halnya seperti kita dengan orang tua kita, serupa namun tak sama. Sifat ketertunggalan Allah sendiri yang terdiri dari 3 pribadi, yaitu Allah, Bapa, dan Roh Kudus, ternyata menurun juga kepada kita. Kita pun terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jantung, darah, dan bagian tubuh lainnya. Jiwa yang terdiri dari emosi, seperti senang dan sedih, serta roh saat kita meninggal yang dimana akan menentukan diri kita untuk kita layak masuk ke dalam surga atau tidak. Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia dengan Allah memiliki suatu hubungan. Namun sebenarnya apa sih tujuan Allah dalam menciptakan manusia? Yang pertama adalah untuk manusia bisa menguasai bumi, yang dimana bukan artian yang semena-mena, sama seperti halnya mengeksploitasi si bumi, melainkan Tuhan mempercayakan ciptaannya yang lain agar kita dapat mengelola itu sendiri. Yang kedua itu belajar, karena manusia sendiri telah diberikan akal budi dan kemampuan berpikir yang luar biasa. Yang ketiga, yakni memiliki keturunan yang penuh nilai. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita diciptakan secara istimewa dan Allah ingin manusia untuk memuliakan Dia. Akan tetapi, pernahkah muncul di benak teman-teman, siapakah sebenarnya Tuhan dan teman-teman, dan saya yakin dan kita muliakan kalau kita bayangkan Tuhan bertanya secara personal kepada kita sendiri, siapakah aku? Kira-kira jawaban teman-teman semua apa? Apa dia seorang nabi, Tuhan, Allah, guru, bahkan juru selamat? Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Markus 8 ayat 27 sampai 28. Saya akan membacakannya untuk teman-teman sekalian. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ayat ini menuliskan bahwa Yesus pun pernah bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah aku ini?" Lalu muridnya menjawab, "Yohanes Pembaptis, itu seorang nabi besar. Lalu Elia, yakni nabi besar bagi orang Yahudi dan seorang dari para nabi." Orang-orang di zaman itu menganggap dia sebagai golongan dari para nabi. Lalu Yesus melanjutkan pertanyaan itu lebih personal kepada murid-murid. Yang dimana pada ayat 29 ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Ada 2 perspektif dari jawaban atas pertanyaan ini. Yang pertama, yaitu di luar konteks Alkitab atau pandangan umum, yaitu Yesus adalah orang biasa yang hidup di Israel sekitar 2000 tahun yang lalu. Menurut Alkitab, Yesus itu lebih dari nabi, guru, dan manusia yang saleh. Dan apa buktinya? Pada Yohanes 13 ayat 13 mengatakan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus Kristus memiliki pekerjaan lain setelah ia naik ke surga. Beda dengan imam lain yang tugasnya terputus-putus karena kematian mereka.
Mereka tidak mempunyai kekekalan, melainkan Yesus Kristus memiliki kehidupan yang kekal. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dari sini jelas tertulis bahwa dia bukanlah manusia pada umumnya, tetapi dia lebih daripada itu, yaitu Allah dan Juru Selamat kita. Yesus Kristus lahir dari seorang perawan dan tidak ada campur tangan pria lain dalam kelahirannya. Dialah yang menanggung dosa kita dan menjadi perantara bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mungkin pernah terlintas dalam pemikiran teman, kenapa ya Allah yang harus datang dan mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita? Mungkin teman-teman berpikir, apa tujuannya? Pada awal penciptaan manusia dan alam memiliki hubungan yang akrab dan tidak ada jarak yang memisahkan mereka. Akan tetapi, Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dan dia diusir dari taman. Manusia akhirnya dikekang oleh dosa dan terputuslah hubungan antara Allah dan manusia. Dosa membuat kita menjadi penghalang untuk bersatu dengan Allah. Kalau kita lihat generasi selanjutnya setelah masa Adam dan Hawa, mereka beribadah dengan Allah harus melalui media. Contohnya di Kejadian, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah dan Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya sebagai korban persembahan untuk Allah. Lalu apa itu dosa? Mungkin mayoritas teman-teman mengatakan bahwa dosa itu adalah perbuatan yang melanggar perintah atau firman Allah. Apakah dosa hanya sekedar perbuatan jahat? Kalau begitu, apakah bayi di dalam kandungan juga berdosa? Kalau kita mengatakan dosa itu perbuatan, maka apakah dia telah melakukan perbuatan dosa? Karena menurut Alkitab, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Bahkan bayi dalam kandungan pun sudah dianggap manusia, maka bisa dikatakan bahwa bayi juga sudah berdosa. Dosa bukanlah hanya sekedar perbuatan dosa, lebih dari perbuatan. Karena bayi yang dalam kandungan pun sudah berdosa. Selain itu, dosa bisa juga dipandang sebagai potensi untuk melakukan hal yang tidak baik. Maka bisa teman-teman lihat, kalau anak kecil lebih mudah untuk marah daripada mengasihi, potensi dosa itu sudah ada dalam diri kita, sehingga dosa cenderung membuat kita melanggar firman Tuhan. Paulus dalam Roma 7 ayat 17 mengatakan, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuat, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Paulus mengatakan, jika ia melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki firman Tuhan, maka sebetulnya bukan dia, tetapi dosa yang melakukan itu. Ketika kita kembali ke kitab Kejadian 3 ayat 9, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah bertanya, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu, tetapi kalau kita merenungkan emosi, Allah sebetulnya Tuhan merasa kecewa karena makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan dia telah rusak. Namun, agama lain mengajarkan banyak cara untuk memperoleh keselamatan. Meskipun begitu, Alkitab mengatakan bahwa hanya ada satu pribadi yang mampu memberikan kepastian keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apakah ada syaratnya? Bila seseorang pergi ke dukun, dia harus memiliki syarat yang sanggup, tetapi keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu tanpa syarat. Seseorang akan beroleh keselamatan bila dia percaya kepada Yesus Kristus. Tidak perlu ada lagi korban, karena Yesus sendiri telah menjadi korban. Ia telah memenuhi berbagai persyaratan dan hukum Taurat mengenai penebusan serta pengampunan dosa dengan mengorbankan anaknya tunggal. Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka itulah arti dari kematian Yesus Kristus, Dia telah menebus kita dari dosa. Kenapa
Kenapa Yesus harus mati? Karena maut itu harus dilunasi. Ada harga yang harus dibayar. Allah Maha Kasih dan Maha Adil. Kalau Dia nggak memenuhi hukuman Dia, di manakah keadilannya? Begitu juga dengan kalau dosa ialah maut, maka di manakah kasihnya? Maka Yesus menunjukkan keadilan dan kasihnya dengan cara menggantikan kita yang harusnya memikul maut, memikul salib. Harusnya seseorang yang tidak berdosa ia bisa disalibkan, sehingga ia yang tidak bersalah, tapi dia melunasi kesalahan orang lain. Ia adalah pribadi yang tidak berdosa karena dia Allah itu sendiri. Bahkan potensi dosa itu sendiri pun sudah tidak ada dalam dirinya. Sehingga keselamatan adalah anugerah dan kasih karunia Allah kepada kita. Tidak ada usaha kita membawa kita kepada Allah, karena kita adalah ciptaan Dia yang benar. Dalam kitab Yakub, ketika ia tertidur dan bermimpi, ada tangga yang menghubungkan surga dan dunia. Di mimpi Yakub, tangga itu turun dari surga, karena kalau dari dunia tidak ada satupun yang akan sampai ke surga. Saat orang mencari Allah dengan cara membangun menara Babel, menara itu justru dihancurkan oleh Allah. Yesuslah membangun penghubung kita dengan Allah melalui salib Dia. Teman-teman semua, Kristus merupakan satu-satunya jalan menuju keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Salah satu warisannya adalah kita memiliki kehendak yang bebas. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk bisa milih percaya kepada Dia atau tidak. Seperti yang Ia katakan di Wahyu 3 ayat 20. "Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Teman-teman semua, ketika kita membuka pintu hati kepada Tuhan, maka Dia akan masuk. Lalu kenapa di dalam ayat ini dikatakan makan? Karena Alkitab ditulis sesuai dengan konteks yang terjadi saat itu. Konteks makan bagi orang Yahudi sebagai bentuk perdamaian. Apa maksudnya? Yakni, ketika Yesus berkata, "Aku akan makan dengan engkau," maka konflik Allah dengan manusia sudah damai atau selesai. Keselamatan yang diberikan Kristus kepada kita itu tanpa syarat. Keselamatan didapatkan bukan oleh jeripayah kita, bukan pula karena perbuatan baik, melainkan melalui iman teman-teman dan saya kepada Yesus Kristus. Lalu, kalau begitu, kita tidak usah berbuat baik. Kita memang harus berbuat baik dan taat akan firman Tuhan. Tetapi bukan untuk diselamatkan, melainkan karena sudah menerima keselamatan itu sendiri. Dan itulah bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan sebagai kita umat yang percaya. Yohanes 3 ayat 36 mengatakan bahwa barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi, percaya dan taat itu adalah dua hal yang berkesinambungan. Jika orang sudah percaya, maka yang selanjutnya muncul adalah ketaatan. Ketika satu orang percaya, malaikat di surga akan bersukacita. Maka setelah itu ketaatan akan menjadi kehidupan kita. Dalam ayat ini mengatakan bahwa kata percaya dan taat itu tidak dapat dipisahkan. Ketaatan itu dimulai dari hati kita sendiri. Seperti halnya pada Lukas 9 ayat 23 yang mengatakan, katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku." Karena dalam mengikut Yesus kita pasti mengalami banyak macam godaan dan tantangan. Namun kita harus ingat bahwa kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita sudah berkomitmen untuk hidup mengikut Dia dan percaya kepadanya, maka kita pun harus hidup seturut
Hidup kita bertujuan untuk menyenangkan hati Tuhan, dan kuncinya itu melakukan hal yang benar di mata Allah. Teman-teman yang terkasih, saya ada sedikit cerita. Saya ingin sedikit share mengenai pengalaman yang saya miliki waktu SMA kelas 12. Jadi, ketika itu saya sedang berbicara dengan guru BK saya terkait pemilihan jurusan yang akan saya ambil. Karena memang saya juga dikenal sebagai seorang rebel di sekolah, di mana sebagai seseorang yang mungkin dapat dikatakan sangat susah sekali diatur. Namun salah satu guru ini tetap berusaha untuk meyakinkan kepada diri saya untuk saya bisa yakin, untuk saya bisa berubah, sehingga saya mendapatkan jurusan yang ingin saya ambil. Dan memang karena keangkuhan dan keegoisan diri saya yang tidak berubah selama SMA itu, akhirnya di tahun pertama saya harus menjalani gap year karena memang diri saya tetap tidak fokus dan belajar. Namun semua itu tidak menjadi kata berhenti kepada saya di tahun kedua. Saya tetap berusaha dengan belajar lebih giat dan fokus lagi, serta tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan, mengucapkan nyata saya bisa diterima di jurusan dan universitas yang diinginkan. Saya sangat bersyukur atas apa yang saya dapatkan di dalam hidup yang menjadi penekanan bagi saya sendiri atas apa yang di masa lalu. Bahwasanya Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh. Tuhan tidak akan membiarkan kita menjadi ekor. Tuhan tidak suka kita melakukan hal yang menyimpang. Namun semua dapat indah pada waktunya ketika kita bisa hidup dalam Tuhan dengan dalam satu tujuan, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita harus menaruh hati dalam pemikiran bahwa semua bawaan yang kita lakukan semua untuk Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah memiliki kehendak di atas hidup kita. Kita sebagai umat yang percaya hanya tinggal berserah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Bagaimana sebenarnya cara kita mengetahui apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup kita? Salah satu cara dalam mencari jawaban atas kehendak Allah dalam hidup kita adalah membaca Alkitab. Namun, apakah Alkitab itu benar-benar firman Tuhan? Apakah betul Alkitab itu ada perkataan yang diilhami Allah kepada manusia dalam Perjanjian Lama? Tuhan berbicara langsung kepada manusia. Alkitab diilhami oleh Allah. Kata diilhami Allah berasal dari bahasa Yunani, yaitu theopneustos, yang terdiri dua suku kata, yaitu theos yang artinya Allah dan neo yang artinya ada bernafas. Jadi diilhamkan Allah artinya Allah bersabda atau Allah yang berfirman kepada orang-orang, yang berarti dimasuki nafas Allah. Diilhami Allah berarti Allah memampukan orang-orang yang percaya kepadanya, yang dipilihnya untuk menulis firman Allah tanpa kesalahan isinya dari Allah. Tapi memang gaya bahasanya tergantung masing-masing penulis. Dan kita tahu kalau di Alkitab terdapat 40 penulis yang berbeda. Yeremia 30 ayat 1-2 mengatakan, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab." Dari ayat ini Allah berbicara langsung kepada Yeremia untuk menyampaikan firman-Nya. Dulu naskah-naskah ini masih terbagi dan belum bersatu seperti sekarang, tetapi kitab-kitab ini sudah menjadi satu kesatuan yang sudah rutuh, menceritakan dari awal penciptaan sampai dengan wahyu. Tetapi kitab ini ditulis dalam kurun waktu yang cukup lama, dan di mana alat tulis yang digunakannya pun terus mengalami perkembangan dari masa ke masanya. Yang pertama itu ada media batu, di mana pesan Tuhan dituliskan di atas media batu. Kalau kita ingat kisah Musa ketika naik ke atas gunung Sinai, ia menerima 10 perintah Allah di 2 loh batu dan dituliskan langsung oleh Allah.
Saat Musa turun, ia melihat bangsa Israel sedang menyembah berhala. Kemudian Musa melemparkan batu itu sampai pecah. Dan Allah memanggil Musa untuk kedua kali. Dan sekarang Musa lah yang menulis 10 perintah Allah yang tetap dituliskan pada 2 loh batu. Media batu ini sendiri memiliki kelemahannya, yaitu kita tahu bahwa batu itu berat dan untuk mobilitasnya sendiri pun sulit untuk dibawa. Lalu untuk media kedua ada papirus. Papirus sendiri ini merupakan sejenis tumbuhan dan mereka menuliskannya di sana. Dari segi berat, papirus tentunya lebih ringan daripada batu, tetapi papirus juga memiliki kelemahan, yaitu mudah berjamur dan mudah rusak. Lalu ada kulit. Kulit merupakan media yang paling populer pada zaman itu. Jadi tulisan itu atau pesan Tuhan dituliskan di atas kulit binatang. Alkitab dapat memprediksi masa depan. Alkitab dapat memberikan pengetahuan tentang air bah yang ada pada saat itu pernah terjadi, yang dimana pada saat itu belum pernah terjadi sama sekali. Masyarakat belum mengetahui tentang kapan dan hujan, bahkan banjir. Maka Allah berfirman kepada Nuh untuk membuat bahtera dan ukurannya diberikan secara persis dan detail dan jelas bahwa Alkitab dapat memprediksi masa depan dan terbilang sangat akurat. Jadi Alkitab memanglah firman Allah. Coba teman-teman bandingkan, jika Alkitab adalah buatan manusia, pasti ada saja kesalahan yang akan ditemukan. Karena manusia sendiri pun tidak sempurna. Manusia juga tidak dapat memprediksi masa depan. Maka dari itu, Alkitab dapat dikatakan sebagai firman Allah. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, contoh lain buatan Alkitab yaitu kelahiran Yesus, yang dimana dalam Yesaya 9 ayat 5, melalui Yesaya Allah berfirman, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam perjanjian lama telah dibuatkan hal yang terjadi di perjanjian baru, dikatakan bahwa anak Nabi Yesaya memperoleh penglihatan akan rencana kelahiran Tuhan Yesus, di mana kelahiran anak Allah tersebut merupakan kelahiran seorang pemimpin besar yang di dunia melebihi segala pemimpin lain, sehingga dikatakan bahwa nanti akan ada lahir Raja damai yang mendamaikan macam-macam dosa menurut Alkitab. Dalam perjanjian baru dalam Lukas 1 ayat 31 dikatakan bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat di atas juga menunjukkan bahwa Maria menerima mandat dari Allah melalui malaikat Gabriel untuk menjadi perantara yang dipakai oleh Allah dengan bantuan karunia Roh Kudus bagi dunia. Melalui firman di atas, maka Allah secara langsung dan khusus meminta kepada Maria untuk melahirkan Tuhan Yesus dan memberikan dia nama Yesus. Kalau kita lihat sekarang, Alkitab tahun ini telah dimiliki oleh lebih dari 200 negara. Lalu bagaimana salinan itu dituliskan? Perjanjian lama dituliskan sejak 1500 sebelum Masehi, yang dimana zaman dahulu belum ditemukannya percetakan. Bahkan komputer seperti yang kita lihat, Musa menuliskan 10 perintah Allah langsung di atas 2 loh batu. Tetapi kemudian ada yang disebut juru tulis. Mereka yang bertugas menyalin salinan Alkitab ini. Mereka mengerjakan dengan sangat serius dan cukup teliti, karena kesalahan dalam bentuk sekecil apapun akan fatal akibatnya. Selain itu, ada juga yang disebut sebagai masoret, yakni kelompok juru tulis yang perfeksionis, terhebat di dunia atas negeri tadi. Lalu, kemanakah semua salinan itu setelah selesai? Karena waktu itu banyak salinan yang mereka sebarkan untuk dibaca di bait Allah, juru-juru tulis yang kuno membuat ribuan kalender perjanjian lama. Namun, ribuan salinan yang dihasilkan pun telah hilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya itu literasi tentang Tuhan
oleh juru-juru tulis sangat teliti terkait salinan-salinan kitab perjanjian lama mereka. Jika salah satu halaman salinan bertambah tua atau halaman yang mulai pudar, mereka akan mengambilnya dan mengumpulkannya di dalam tanah. Hal ini karena mereka tidak ingin salinan-salinan yang ada salah dibaca dan diartikan. Hal ini menjadi bukti betapa tinggi ketelitian para juru tulis. Juru-juru tulis ini juga sangat menghormati nama Tuhan. Dokumen apapun yang diberi nama Tuhan di atasnya dipandang suci dan harus disimpan dalam keadaan baik begitu. Dokumen suci menjadi tua dan usang, mereka diberi penguburan yang layak. Oleh karena itu, banyak salinan perjanjian lama yang hilang. Namun, apakah salinan-salinan tersebut terbilang akurat? Karena seperti yang kita ketahui, memang telah disalin berulang kalinya. Dan jika kita lihat dari kitab perjanjian lama yang ditulis tahun 1500 sebelum Masehi dan yang beredar sekarang ini merupakan bentuk salinan 900 sebelum Masehi. Dan sehingga ditemukan jarak waktu yang lumayan jauh. Kevalitan dalam hal ini melibatkan Tuhan untuk ikut campur tangan terhadap orang-orang Kristen yang percaya akan yang dibuktikan dalam beberapa bentuk bukti yang ditemukan, salah satunya yakni berupa gulungan yang ditemukan pada Goa Laut Mati, yakni ditemukannya gulungan kitab Yesaya. Gulungan Laut Mati telah membuktikan kepada dunia bahwa kitab perjanjian lama telah disalin dengan sangat tepat dan telah diturunkan dengan tepat sampai pada saat ini. Untuk perjanjian baru sendiri yang dimana diketahui banyak sekali naskah yang dapat teman-teman temukan. Tidak seperti dengan para juru tulis, kitab perjanjian lama orang-orang yang menyalin perjanjian baru tidak melihat kebutuhan untuk mengubur untuk membakar salinan kitab suci lama. Maka oleh karena itu naskah kitab perjanjian baru itu ada dan tidak hilang. Tuhan menggunakan para pengkhotbah untuk membantu menjaga keorisinilan perjanjian baru. Buku dan surat aslinya yang ditulis oleh para rasul telah diilhami oleh Tuhan dan sama sekali tidak ada kesalahan di dalamnya. Namun saat ada orang lain tidak diilhami oleh Tuhan itu ikut menyalin mereka, ikut melakukan beberapa kesalahan. Beberapa kata diubah, namun tidak mengubah untuk pesan yang disampaikan. Sama halnya dengan Alkitab, pesannya tidak berubah, namun ada kata yang berubah karena perkembangan zaman. Akan tetapi, ada masa di mana orang Kristen menganggap Alkitab sebagai sesuatu yang agung, yang di mana segala salinan dalam bentuk yang berbeda dianggap sesat. Salah satunya adalah William Tyndale, adalah orang yang berusaha untuk menerjemahkan Alkitab, namun dianggap sesat. Ia pun mengatakan bahwa Tuhan sangat mencintai setiap orang di dunia ini. Anaknya Yesus Kristus mati untuk membuktikan cintanya kepada dunia. Tuhan ingin memastikan kita memiliki Alkitab sebagai suatu pedoman, karena merupakan penghilangan atas kebenaran yang terjadi. Karena dalam hidup sendiri kita memiliki suatu tujuan hidup. Karena apa sih sebenarnya makna dalam tujuan hidup itu sendiri? Dalam hidup teman-teman, semua harus memiliki suatu goals atau tujuan, yang segala sesuatunya ini dimulai dari Tuhan. Karena sejatinya hidup yang kita jalani berdasarkan atas apa yang Tuhan inginkan dan bentuk inisiatif Tuhan. Allah sendiri memiliki harapan atas hidup masing-masing kita. Di dalam Allah kita menemukan identitas dan takdir, yakni kita diciptakan untuk Tuhan. Teman-teman, kita menemukan tujuan hidup dengan berspekulasi dan pewahyuan. Hubungan kita dengan Tuhanlah yang menentukan untuk menemukan identitas dan tujuan atas hidup kita ini. Tuhan telah merancang kehidupan saya dan teman-teman sekalian, yang dimana Allah sebagai bentuk quality control atas hidup masing-masing kita. Dalam kehidupan kita sebagai manusia ini, digerakkan oleh beberapa hal-hal duniawi yang menjadi suatu tantangan dan cobaan tersendiri. Sejatinya, apabila kita sebagai remaja Kristen dapat hidup dalam suatu tujuan, dapat menolong kita menjadi seorang yang maksimal. Kita menjalankan kehidupan dengan penuh arti, sehingga sebagai bentuk motivasi diri yang menggerakkan kita untuk bisa mencapai kekekalan hidup di dalam Tuhan.
Perlu kita ketahui bahwa hidup adalah penugasan sementara dengan waktu yang singkat. Hal inilah yang mengharuskan kita untuk dalam menjalani hidup dapat memprioritaskan kekalahan dalam Tuhan. Karena hidup untuk kemuliaan Tuhan adalah bentuk pencapaian tiap-tiap kita sebagai insan Kristen. Melalui Kristen kita mendapatkan keselamatan. Melalui Kristus kita mendapatkan keselamatan. Melalui Kristus kita mencapai kekekalan. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita dirancang untuk kesenangan Tuhan dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Dalam hidup, kita harus bisa berkomitmen dan percaya kepada Tuhan. Karena Allah sendiri ingin kita dapat menjadi sahabat karib bagi Tuhan. Karena melalui doa Allah, kita berbicara kepada Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman dalam Kristus, saya ingin mengajak teman-teman sekarang untuk bisa merenungkan atas firman Tuhan yang disampaikan, serta untuk mengaku dosa kita dan hidup di jalan kebenaran di dalam Tuhan. Untuk kita semua bisa percaya dan berpegang teguh kepada Yesus Kristus. Karena atas kasih karunia Dialah kita selamat di dunia ini, yang Ia tebus di atas kayu salib. Ketika kita percaya kepada Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan menerima hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus bahwasanya sebuah permulaan, karena setelah itu kita akan lahir baru dengan tujuan untuk bisa bertransportasi dalam hidup yang segambar dan serupa dengan Kristus. Kita harus dapat berkomitmen kepada Kristus sepanjang hidup kita. Karena percayalah, Tuhan akan terus menolong hidup kita. Dia akan terus memberikan penghiburan dan penyertaan yang tak akan habis-habisnya bagi kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman dimanapun teman-teman berada. Kasih karunia dari Bapa kiranya selalu menyertai teman-teman sekarya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan apa yang terbaik untuk kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, apa yang telah Kau kehendaki dalam kehidupan kami, maka itu yang terbaik untuk kehidupan kami. Kami ingin belajar Tuhan. Kami ingin lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Kami ingin memiliki keintiman dengan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan yang Kau berikan pada kami. Tuhan, berkati untuk segala proses pembelajaran, proses kehidupan yang kami lewati. Tuhan bantu, Tuhan ulur tangan Tuhan. Tuhan lancarkan segalanya, Tuhan mudahkan segalanya, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Tuhan Yesus berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Kau perbuat. Haleluya. Amin.